Perkenalkan, nama saya Widowati Siswatianing Ratri. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 2, program studi guru kelas sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas aksi nyata topik 5 mata kuliah literasi dasar mengenai digital storytelling, pengembangan kecakapan literasi diri. Yuk bergabung bersama saya dan kita bangun pengalaman berliterasi yang menarik bersama-sama. Dalam presentasi kali ini terdapat 2 topik pembahasan utama, yaitu yang pertama mengenai refleksi dan yang kedua adalah digital storytelling. Dalam refleksi saya akan membahas 3 subtopik, yaitu pemahaman baru setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri, manfaat literasi dalam kehidupan, dan juga kontribusi diri dalam membudayakan literasi di lingkungan sekitar. Lalu topik yang kedua, digital storytelling, akan membahas mengenai pengalaman dan proses belajar literasi. Refleksi yang pertama yaitu mengenai pemahaman baru setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri. Setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri, saya mengetahui bahwasanya literasi pengembangan diri tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi berkaitan pula dengan kemampuan menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Literasi merupakan salah satu bentuk pengembangan diri tiada henti bagi seseorang. Literasi terbukti dapat meningkatkan pola pikir dan kecerdasan seseorang. Dengan berliterasi, orang akan mudah memahami dan mencermati maksud dari sebuah wacana atau literatur lainnya. Dengan berliterasi, kemampuan berpikir dan bernalar seseorang akan semakin tinggi. Refleksi yang kedua yaitu mengenai manfaat literasi dalam kehidupan. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi persoalan hidupnya melalui sumber daya informasi yang tersedia. Untuk mendapatkan informasi, seseorang bisa mendatangi orang yang dianggap tahu, atau datang ke perpustakaan atau melalui media internet. Pertanyaan yang saling bermunculan terkait dengan kemampuan literasi seseorang adalah: apakah ia memahami kebutuhan informasi yang diperlukan untuk mengatasi persoalan hidupnya tersebut? Di tengah arus informasi yang begitu berlimpah seperti sekarang ini, tentunya diperlukan kemampuan untuk memilih dan memilah informasi tersebut agar efektif dan berguna sesuai kebutuhannya. Kemampuan ini tentunya lebih dulu harus melalui kesadaran pribadi masing-masing untuk bisa mengenali persoalan hidupnya. Jika tidak memahami persoalan yang dimilikinya, tentunya seseorang tidak mempunyai tujuan dalam mencari informasi. Kelemahan orang yang tidak menyadari kebutuhan informasi yang diperlukannya membuat seseorang tidak berkembang pengetahuannya, tidak pernah belajar hal-hal praktis ataupun membaca untuk meningkatkan keahlian dalam mengatasi persoalan sehari-hari. Itu dapat membuat seseorang kurang sigap memahami kekurangan yang ada pada dirinya. Jika permasalahan ini sudah diketahui, maka bagaimana mengatasinya itu adalah salah satu kemampuan literasi seseorang. Kemampuan berikutnya jika seseorang sudah memahami kebutuhannya adalah bagaimana ia menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Tentunya semua akan menjadi percuma jika seseorang mampu mencari informasi untuk mengatasi persoalannya, tetapi ia tidak mampu menggunakan informasi tersebut secara maksimal untuk mengatasi persoalan hidupnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa literasi bukan soal membaca dan menulis saja, tetapi lebih luas dari 2 hal tersebut.
Literasi adalah tentang bagaimana seseorang mampu mengembangkan kemampuannya untuk mengatasi persoalan sehari-hari dengan menggunakan sumber yang ada di sekelilingnya. Di tengah perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, kemampuan seseorang untuk mengembangkan kecakapannya di bidang tertentu itu sangatlah dipermudah. Karena adanya akses informasi yang mudah dan murah seolah memanjakan rasa ingin tahu seseorang. Banyak keterampilan yang bisa kita kembangkan secara mandiri karena mudahnya mengakses informasi tentang suatu bidang yang menarik minat kita. Salah satu langkah awal agar dapat menguasai bidang yang sesuai minat kita adalah dengan mengembangkan kecakapan literasi diri. Mencari sumber informasi yang valid dan terpercaya menjadi tantangan yang menarik di tengah kepungan hoaks. Banyak membaca dan berinteraksi dengan lingkungan ditambah kemampuan memverifikasi menjadi syarat mutlak agar kita bisa menjadi pribadi yang terliterasi secara sempurna. Refleksi yang ketiga adalah kontribusi diri dalam membudayakan literasi di lingkungan sekitar. Saya menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan PKK untuk meningkatkan keterampilan literasi pada kaum perempuan, khususnya ibu-ibu muda. PKK singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Secara umum, tentunya kita tak asing bukan dengan sebutan ibu-ibu PKK. Istilah ini sudah begitu luas dan biasanya diasosiasikan dengan perkumpulan ibu-ibu yang memiliki berbagai kegiatan positif. Salah satunya dengan kegiatan berliterasi. Kegiatan berliterasi yang dilakukan seperti yang pertama, mendorong minat baca masyarakat dengan memperbanyak pojok baca di sekitar masyarakat. Lalu yang kedua, menyisipkan kegiatan berliterasi di setiap acara pertemuan PKK secara rutin. Seperti contohnya membaca buku dan menceritakan bacaan yang telah dibaca kepada anggota lain. Mempraktikkan membuat beraneka macam kerajinan tangan. Mengadakan seminar yang mengangkat topik tentang tumbuh kembang anak dan cara kreatif membuat mainan sensory play untuk anak yang variatif dengan barang-barang yang ada di rumah. Lalu yang ketiga adalah membuat jurnal rutin bagi anggota PKK yang berisi tentang kegiatan membaca dan bercerita dengan anak di rumah. Hal ini dilakukan sebagai wujud aksi nyata penerapan literasi yang berkelanjutan guna membangun minat baca pada generasi penerus bangsa. Digital storytelling yang akan saya sampaikan yaitu mengenai merealisasikan program gerakan literasi sekolah di SDN Pare 2 Mondokan. Kegiatan yang menunjang pelaksanaan GLS yang telah dilakukan adalah yang pertama yaitu pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, adanya area baca di lingkungan sekolah yang nyaman dan memadai. Yang ketiga, membuat sudut baca di setiap kelas yang berisikan buku-buku bacaan yang menarik. Lalu yang keempat, mengkolaborasikan teknologi multimedia dalam kegiatan pembelajaran. Upaya awal yang ditempuh untuk mewujudkan keberhasilan gerakan literasi sekolah berupa pembiasaan membaca siswa. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Buku yang dibaca dapat berupa buku-buku non-pelajaran yang sesuai dengan minat siswa, seperti buku cerita bergambar, ensiklopedia, cerita pahlawan, cerita pendek, cerita dongeng, dan lain sebagainya. Tujuan kegiatan literasi di tahap pembiasaan diantaranya yaitu meningkatkan rasa cinta baca di luar jam pelajaran, meningkatkan kemampuan memahami bacaan, meningkatkan rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik, dan menumbuh kembangkan penggunaan berbagai sumber bacaan.
Adanya area baca sekolah ditujukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan membaca siswa sehingga siswa dapat menjadi betah dalam membaca. Perpustakaan sekolah menjadi tempat rujukan utama dalam memfasilitasi gerakan literasi sekolah. Kunjungan rutin ke perpustakaan sekolah yang diwajibkan untuk peserta didik dapat menjadi permulaan untuk mengenalkan dunia membaca. Peserta didik diarahkan untuk memahami bahwa membaca bukanlah hanya kewajiban semata, tetapi sudah dipraktikkan sebagai hobi yang menyenangkan. Kegiatan di perpustakaan sekolah juga hendaknya divariasikan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti kegiatan menelaah buku cerita atau film pendek dan kegiatan storytelling. Sudut baca kelas merupakan bagian dari pojok kelas yang dilengkapi fasilitas berupa koleksi bahan bacaan yang ditata secara menarik dengan tujuan dapat menarik minat baca siswa. Sudut baca kelas merupakan salah satu sarana untuk mendukung pelaksanaan literasi sekolah. Sudut baca kelas sudah dilengkapi dengan jenis bacaan-bacaan fiksi dan non-fiksi. Bahan bacaan fiksi terdiri atas komik, cerita pendek, cerita rakyat atau legenda, dongeng, fabel, dan cerita bergambar. Bahkan bacaan non-fiksi terdiri atas buku pengetahuan umum, cerita tokoh pahlawan nasional dan dunia, majalah, atlas, kamus, ensiklopedia, dan buku pelajaran. Aktivitas literasi yang memanfaatkan teknologi multimedia akan lebih mendukung proses belajar literasi karena mengintegrasikan tulisan dengan gambar, animasi, dan suara. Hal ini sangat menarik bagi anak karena mendapatkan stimulus melalui banyak indera sensorinya, tidak hanya melihat dan mendengarkan saja. Multimedia yang bersifat multisensori mampu memfungsikan lebih banyak reseptor sehingga input yang masuk ke otak menjadi lebih kuat dan memudahkan proses informasi yang masuk ke dalam otak. Selain itu, dengan teknologi multimedia, anak terbantu untuk memahami lebih cepat hal-hal yang bersifat abstrak karena dapat disajikan dengan lebih konkret. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejarnya. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggamlah impian tersebut, yakin dan kejar, percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Terima kasih dan sampai jumpa.